Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin yang senantiasa memberikan kita kenikmatan. Dialah zat yang senantiasa menaburkan setiap rezekinya kepada setiap makhluknya, mulai dari kita manusia sampai kepada binatang melata sekalipun. Dialah zat yang menghidupkan kita, mematikan kita, dan suatu saat nanti kita akan dihidupkan kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapannya kelak. Dialah zat yang menggenggam langit, bumi serta seluruh isinya, serta mengaturnya dengan pengaturan yang sebaik-baiknya. Dialah zat yang maha rahman, maha rahim, dan juga sangat berat siksanya bagi orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepadanya. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam pun senantiasa tercurah limpahkan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa berharap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik kawan-kawan semua, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari yang penuh berkah ini saya diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, bersilah ukhuwah, bermujahahah sekali dengan kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah sebuah kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa saya gambarkan. Apalagi tadi di awal ketemu dengan sahabat, guru kita semua yaitu Ustadz Faiz Fahmi. Alhamdulillah beliau selaku imam di Dubai. Alhamdulillah ini adalah sebuah keberkahan di mana para penghafal Quran itu adalah senantiasa menaburkan kebaikan, dan para penghafal Al-Quran itu senantiasa akan mendapatkan syafaat nanti yaumil akhir kelak. Jadi kita harus punya kenalan, punya relasi, punya saudara, punya anak, punya apalagi jadi diri sendiri yang senantiasa akrab dengan Al-Quran. Ya. Baik kawan-kawan semua, sebelum saya memulai aktivitas kajian, saya minta keikhlasan dari kawan-kawan semuanya. Saya minta doa dari kawan-kawan semua untuk kesembuhan bapak saya. Alhamdulillah Allah berikan ujian. Bapak saya sedang sakit hari ini, sudah beberapa minggu ini. Allah berikan ujian, Allah berikan sakit kepada beliau. Sama doanya mudah-mudahan Allah senantiasa angkat penyakitnya. Allah berikan keberkahan apabila di tempat ini ada keberkahan. Allah berikan juga keberkahan itu untuk kehidupan beliau, juga kehidupan kita, dan senantiasa Allah berikan kesolehan kepada hatinya. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan semua. Baik kawan-kawan semua, saya mendapatkan amanah dari panitia, yaitu dengan tema memberikan kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan tema menanamkan karakter Islam. Nah ini sebenarnya menjadi PR, bukan hanya untuk kita, bukan untuk saya, tapi untuk kita semua. Nah, menanamkan karakter Islam ini belum selesai. Menanamkan karakter Islam pada siapa? Menanamkan karakter Islam pada pemuda. Saya anggap para pemuda. Kenapa harus pemuda? Qadarullah saya hari ini aktif di kegiatan para pemuda. Aktif di kegiatan para pemuda yaitu komunitas pemuda hijrah. Dan alhamdulillah menjadi salah satu bagian juga dari kawan-kawan, aktivitas kawan-kawan juga. Baik kawan-kawan semuanya, kenapa harus pemuda? Menanamkan karakter Islam kepada pemuda. Silahkan antum bisa tulis, antum bisa catat. Mudah-mudahan ada hal yang penting untuk antum ambil.
Mari kita lihat dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa shayba yahluku man yasha'u wa huwal 'alimul qadir. Kata Allah, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia mengetahui dan juga Maha Kuasa. Dalam surat Ar-Rum ayat 54. Di dalam ayat ini kita bisa melihat kawan-kawan, ada 3 fase kehidupan. Ada 3 fase kehidupan di mana kehidupan ini senantiasa dijalani oleh setiap manusia. Yang pertama adalah fase lemah. Allah gambarkan di sini fase lemah. Fase lemah itu seperti apa? Fase lemah itu adalah bayi yang baru dilahirkan. Bayi yang baru dilahirkan, kemudian beranjak balita, beranjak anak-anak, itu fase lemah. Nah kemudian ada fase yang kedua, ada fase kuat. Siapa fase kuat itu? Ada para remaja dan juga para pemuda. Maka apabila hari ini kita melihat ada pemuda yang lemah, ada pemuda yang malas-malesan, ada pemuda yang cuek terhadap saudaranya sendiri, ada pemuda yang lemah, letih, itu tidak masuk dalam kriteria ini. Karena di dalam Al-Quran ini Allah gambarkan pemuda itu adalah pemuda yang kuat, fase kuat. Maka kenapa dakwah Rasulullah SAW itu senantiasa mendapatkan dukungan dan sokongan dari para anak-anak muda kebanyakan pada saat itu. Sedangkan orang-orang tuanya kita bisa lihat sangat-sangat sedikit. Ya, jadi pemuda itu adalah fase kuat. Nah kemudian kata Allah kabarkan lagi ada fase yang ketiga, yaitu fase lemah dan beruban. Yaitu kita paham fase lemah dan beruban itu adalah menua, fase tua. Nah kawan-kawan semuanya, mari kita cermati dengan baik ayat daripada yang disampaikan tadi dalam surat Ar-Rum ayat ke-54 ini. Ada 3 fase kehidupan tadi yang harusnya kita menjadikan diri kita menjadi pemuda yang kuat. Menjadi pemuda kuat itu seperti apa? Nah, nanti kita coba lihat gambarkan. Saya diminta oleh Ustaz Yunus itu untuk memberikan gambaran-gambaran sirah seperti sebelum-sebelumnya, perjalanan Rasulullah, para sahabat dan juga lain sebagainya. Itu untuk membuktikan kepada kita bagaimana perjalanan Rasul itu disokong dan didukung oleh para pemuda. Kawan-kawan semuanya, tadi saya sampaikan dakwah Rasul itu mendapatkan dukungan, mendapatkan sokongan daripada anak-anak muda, sedangkan orang tuanya sangat-sangat sedikit. Antum apal Abu Jahal? Kenal Abu Jahal? Kenal di mana? Oh di sejarah. Antum ibu-ibu kenal, kawan-kawan kenal Abu Jahal. Abu Jahal mungkin kita bisa lihat di dalam surah itu dia seorang musuh Rasul, musuh Islam. Tapi kita bisa lihat bagaimana anaknya Ikrimah bin Abi Jahal. Dia seorang mujahid. Dia seorang pemuda yang senantiasa bersaing dengan Rasulullah SAW. Jadi anak mudanya selamat. Ya, antum apa? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah adalah seorang tokoh Quraisy yang saat itu memusuhi Nabi SAW. Tetapi antum lihat bagaimana anaknya. Ketika Islam datang, anaknya, antum kenal Khalid bin Walid. Dia adalah seorang panglima perang luar biasa, dan dia menjadi pendukung perjuangan Rasulullah SAW. Anak muda, ya. Jadi kebanyakan dakwah Rasulullah SAW itu didukung oleh anak muda. Jadi kalau misalkan hari ini ada sebagian orang menganggap anak muda itu, kalau kita lihat hari ini ya, ketika kita ngobrol dengan kawan-kawan, ketika kita bicara anak muda, identiknya itu dengan hal yang negatif, tawuran, seks bebas, pacaran dan lain sebagainya. Padahal kita bisa lihat sejarah bahwa anak muda itu adalah pendukung perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Jika dulu bisa, kenapa hari ini tidak? Ya. Berbicara menanamkan karakter Islam itu berbicara tentang bagaimana Rasulullah SAW membentuk karakter Islami kepada para sahabatnya. Ya. Dan juga bagaimana Al-Quran menggambarkan sosok pemuda yang mempunyai karakter yang kuat dengan keyakinannya pada masa sebelum kelahiran Rasul. Mari kita lihat. Kita lihat bagaimana
sosok orang-orang yang Allah gambarkan dalam Al-Quran terkait dengan anak muda. Kita bisa lihat yang pertama, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah Nabi Ibrahim itu adalah seorang sosok orang tua yang berani mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil? Tidak. Ternyata Nabi Ibrahim itu adalah sosok anak muda. Antum bayangkan kawan-kawan, Nabi Ibrahim dengan usahanya, dengan usianya yang masih muda, itu merusak semua berhala-berhala yang ada pada saat itu, dan terbukti Nabi Ibrahim mau dibakar. Hasil daripada dakwahnya. Nabi Ibrahim masih muda. Ya. Jadi Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalu kharaqahu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kata Allah, mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Ini faktanya bahwa Nabi Ibrahim ketika berdakwah masih muda, dia menghancurkan berhala-berhala yang sudah ada yang saat itu disembah, dan dia dibakar. Tetapi apa? Allah tidak berkehendak. Saat itu zat api yang hadirnya panas dan membakar, Allah berikan berbeda kepada Nabi Ibrahim. Allah berikan tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Dia itu adalah sosok anak muda. Jadi sebelum kita menanamkan karakter, mari kita lihat dulu sejarah. Kita lihat dulu sejarah, kita lihat dulu sirah, bagaimana Rasulullah SAW mendidik generasi-generasi setelah Rasulullah SAW. Bukan hanya Nabi Ibrahim. Antum kenal mungkin Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, antum kenal Nabi Yusuf? Tahu ya? Tahu ya? Masa iya nggak tahu ya? Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi, sebelum ke Nabi Yusuf, dulu ada cerita ketika Salahuddin Al-Ayyubi ingin melakukan pembebasan Al-Quds. Nama lengkap dari Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satunya nama depannya adalah Muhammad Yusuf. Jadi antum kalau hari ini punya nama Yusuf, itu harusnya menjadi seorang anak muda yang mampu dibanggakan Islam. Ada yang namanya Yusuf? Saya. Sekarang ganti namanya jadi Yusuf ya. Nah, kata para ulama mengatakan ketika Salahuddin Al-Ayyubi menjadi seorang pembebas Baitul Maqdis, maka ada dua Yusuf. Seakan-akan ada dua Yusuf yang berbeda. Yang satu Yusuf ketika dia berjalan, Nabi Yusuf mungkin, ketika dia berjalan, maka tangan-tangan perempuan itu terpotong, kata para ulama. Tapi ketika seorang Yusuf ini berjalan, maksudnya Salahuddin Al-Ayyubi, maka tangan-tangan penjahat ini terpotong. Maksudnya tidak ada bentuk kezaliman, tidak ada pencurian, semua adil. Itu Yusuf. Ya, kita akan membicarakan Nabi Yusuf. Antum bayangkan, Nabi Yusuf yang begitu ganteng luar biasa, dia ajak berzina sama tuannya yang cantik jelita, kaya raya. Antum bayangkan, tidak ada siapa-siapa di situ, gitu kan? Tetapi kata Nabi Yusuf apa? Jawaban Nabi Yusuf, saya bersama dengan Allah, gitu kan? Kabayang telah menaik ayat budak ngora, duduaan, dikerem, gitu kan? Diajak berzina. Tapi begitu luar biasa keimanan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Itu sampai seperti itu. Ini gambaran, kawan-kawan. Ini gambaran bahwasanya para pemuda-pemuda dulu pun juga sama, mempunyai godaan-godaan ataupun ujian-ujian yang tidak jauh berbeda dengan kita, ya. Nah, ini Allah gambarkan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat ke-33. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi zidnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa ila tasrif anni kaidahunna asbul ilaihinna wa akum minaz zahidin, kata Allah. Artinya Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Nah, ternyata pilihannya adalah ketika dia menolak ajakan tuannya tadi, maka dia akan dipenjara. Maka kata Nabi Yusuf, pada saat itu penjara lebih aku sukai daripada aku harus mengikuti keinginan mereka. Nah, ini pemuda mempunyai seorang prinsip hidup, ya. Jadi pemuda itu kedah gaduh prinsip hidup.
Nah selanjutnya kawan-kawan, setelah tadi Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, ada kisah sekumpulan anak muda. Sekumpulan anak muda kita kenal sebagai Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi. Nah, Allah gambarkan pun juga sama. Kisah 7 pemuda yang mempertahankan keyakinannya di saat berbagai bentuk ancaman dan kezaliman akan dilakukan pada mereka. Mereka bersembunyi di sebuah gua dan tertidur selama kurang lebih 300 tahun. Nah, 7 pemuda ini dia mengasingkan dirinya. Mengasingkan dirinya dari apa? Dari segala bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang ada. Bayangkan orang yang tidak mengikuti milah mereka pada saat itu, dia akan dibakar hidup-hidup. Kebayang ke orang. Maka 7 orang ini lari ke gua. Lari ke gua untuk mengasingkan diri, berlindung. Tapi ku Allah diberikan mereka tidur untuk 300 tahun kurang lebih ya. Dan itu Allah gambarkan dalam surat Al-Kahfi yang artinya ya, panjang ini lumayan. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, "Sudah berapa lama kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lainnya, "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota, membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat mana makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan hal ini kepada siapapun." Nah, jadi caranya saat itu dia mengetahui berapa lama dia tertidur, dia membawa uang peraknya, kemudian dia membelanjakan uang peraknya. Ternyata uang peraknya itu sudah tidak laku, dan uang perak itu berlaku sekitar 300 tahun yang lalu. Ya, antum bisa bayangkan bagaimana Allah selamatkan para pemuda-pemuda yang yakin dengan pertolongan Allah. Ya, jadi kalau hari ini antum merasa baperan melihat status temennya yang seakan-akan ngeledekin kita, terus antum baperan melihat status orang-orang di Facebook, antum harus salah. Jangan seperti itu. Antum nggak boleh baperan di dalam dakwah. Kata para ulama mengatakan, ada pemuda yang mati kerdil, ada pemuda yang seakan-akan dia itu mati kerdil. Siapa dia? Seorang pemuda yang dibangun tidurnya, dia tidak pernah memikirkan nasib saudaranya sendiri. Dia tidak mau berjuang untuk Islam, dan ketika dia mati, dia seolah-olah mati kerdil. Ya, ada seorang tafsir mengatakan demikian. Dan sebaliknya, ada seorang pemuda yang dia itu matinya layaknya mati orang besar. Ini berlaku untuk ikhwan akhwat. Layaknya matinya orang besar. Siapa? Yaitu seorang pemuda yang ketika dia bangun tidurnya memikirkan nasib umatnya sendiri, memikirkan nasib saudaranya sendiri, memikirkan nasib saudaranya, tetangganya, kawannya, memikirkan nasib saudaranya sendiri, sehingga dia di dalam benaknya berpikir bagaimana caranya merubah keadaan umat ini, bagaimana caranya menegakkan kalimat tauhid ini gitu kan di tengah-tengah masyarakat. Itu membuat dia menjadi bangkit, bergairah, bergerak, dan kemudian dia wafat. Maka kata para ulama dikatakan dia mati layaknya orang besar. Jadi kalau kawan-kawan semua ingin mati menjadi matinya orang besar, itu harus memikirkan umat. Jangan pernah individualis. Jangan pernah memikirkan dirinya sendiri. Jangan pernah memikirkan nasib kita sendiri, jangan. Tapi pikirkan nasib saudara kita. Nah, Syaf Foundation ini salah satunya adalah lembaga sosial yang luar biasa menurut saya. Dia berbagi dengan sesama, berbagi dengan kaum muslimin yang lain, memikirkan nasib saudaranya sendiri. Mudah-mudahan ketika nanti kelak Allah jemput kita, Allah tulis kita sebagai orang yang mati dalam keadaan seperti orang besar tadi. Amin ya rabbal alamin. Nah gitu kawan-kawan. Pemuda itu tidak boleh baperan. Melihat status saudaranya, ketika melihat status kawannya, seakan-akan meledek kita terus baperan, sakit hati, pundung. Jangan. Pemuda itu harus punya prinsip. Pemuda itu harus senantiasa semangat. Pemuda itu harus senantiasa menggelorakan kebaikan dan kebaikan terus kebaikan. Ya. Sekali-kali kita mungkin bisa istirahat, tapi bukan untuk kembali tertidur. Tetapi kita beristirahat untuk kembali terus berjalan, berjuang gitu kan. Makanya ketika seorang pemuda, ini ada seorang ahli ulama juga mengatakan, dia seorang puitis mengatakan, wahai kebaikan, yang ditujukan kepada pemuda, wahai kebaikan, kata orang itu,
izinkanlah aku mengikutimu. Ketika engkau berlari, maka izinkanlah aku mengejarmu berlari. Wahai kebaikan, ketika engkau berjalan, maka izinkanlah aku berada di sampingmu, kata para ulama ini. Dan wahai kebaikan, ketika aku tertidur pula sekalipun, aku harap engkau tidak pernah meninggalkanku, wahai kebaikan. Nah, jadi kebaikan dan kebaikan itu terus senantiasa membersamai kita semua. Nah, maka tidak ada salahnya ketika kita hari ini pemuda mempunyai aktivitas yang positif. Doa, ya, doa yang paling bagus itu adalah doa dari para kawan-kawan yang senantiasa bersamai kita. Bahkan pernah digambarkan di dalam oleh para ulama, dikatakan ada seorang penghuni neraka itu diambil satu oleh Allah, itu masukkan ke surga, diambil lagi satu. Ada orang yang bertanya, itu siapa yang berani mengambil saudaranya dari neraka dan masuk ke surga? Ternyata kata para malaikat, itu adalah syafaat dari kawannya yang senantiasa membersamai dia dalam kebaikan waktu di dunia. Nah, jadi kalau antum kita semua nanti wafat, ketika antum belum melihat anak nanti ada di surga, antum panggil nama anak. Ya Allah, itu Kang Denny pernah duduk bareng sama saya. Pernah duduk bareng sama saya, ya Allah selamatkan dia dari panasnya api neraka. Itu bisa, kawan-kawan. Jadi yakin, ketika kita hari ini berada dalam majelis ilmu, Allah senantiasa berikan kebaikan demi kebaikan. Nah, lanjut. Tadi Ashabul Kahfi. Mari kita lihat dan perhatikan pada zaman Rasulullah SAW. Para ulama mengatakan, ketika Rasulullah SAW wafat, tidaklah Rasul wafat kecuali pada saat itu Rasulullah telah meninggalkan 2000 pemimpin. Bayangkan, ketika Rasul wafat, Rasul sudah meninggalkan 2000 pemimpin. Bukan hanya untuk jazirah Arab, tapi untuk bumi ini. Sebuah karya yang luar biasa. Ya, jadi Rasul sudah menyiapkan para pemimpin-pemimpinnya. Kita bisa lihat, ya. Mari kita perhatikan hadis Nabi yang sampai kepada kita saat ini melalui perawi sahabat-sahabat yang masih sangat muda dan kecil saat itu. Ya, jadi kebanyakan hadis-hadis yang sampai kepada kita itu adalah dari perawi-perawi dari sahabat-sahabat Rasul yang masih kecil dan bahkan remaja. Ya, itu pernah digambarkan ada 4 orang Mekah. Ya, jadi mari kita perhatikan hadis yang sampai kepada kita sehari ini adalah melalui perawi sahabat-sahabat Nabi yang masih muda dan saat kecil. Mari kita lihat. Ada 4 orang Mekah. Yang pertama kita kenal Abu Hurairah. Ya. Abu Hurairah itu sudah meninggalkan 5.300 kurang lebih 5.374 hadis yang sampai kepada kita. Dan itu usia beliau masih sangat muda ketika bersama dengan Rasul. Ada juga Ummul Mukminin, seorang perempuan yang luar biasa, seorang intelektual muslim yang luar biasa, seorang cendekiawan muslim yang luar biasa. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau pun juga memberikan beberapa ribu hadisnya yang sampai kepada kita. Dan beliau pun juga masih muda pada saat itu. Jadi bukan berarti harus laki-laki saja, kawan-kawan. Kawan-kawan yang perempuan pun juga bisa. Sangat-sangat bisa. Ya, contohnya salah satunya adalah Ummul Mukminin. Ada juga Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah salah satu sahabat kecilnya Rasulullah, sepupunya Rasulullah. Ya, ada Abdullah bin Umar. Antum kenal Abdullah bin Umar? Bapaknya aja Umar bin Khattab. Ini Abdullah bin Umar, seorang perawi. Itu pun juga masih muda yang sampai kepada kita. Ya. Ada juga misalkan ada orang Madinah, kalau antum kenal, antum tahu ada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini kawan-kawan semua ya, dia ini adalah anak angkat dari Rasulullah SAW. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan gini, ada seorang ibu membawa anaknya mendatangi Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, saya titipkan anak saya ini untuk membantu aktivitas engkau, wahai Rasulullah. Seorang ibu yang luar biasa. Ya, jadi seorang ibu ini membawa anak kecil datang kepada Rasulullah, menitipkan anaknya untuk membersamai dengan Rasulullah. Jadi aktivitas Rasulullah ini direkam oleh Anas bin Malik dan diangkatlah anak oleh Rasulullah SAW, Anas bin Malik itu. Dan beliau adalah orang yang masih sangat muda. Ya, ada juga yang lainnya
Said Al-Khudri, ada Zabir Abdullah dan lain sebagainya. Ya, penting ini saya rasa kawan-kawan ya, data-data di atas tadi adalah salah satu contoh bahwa Nabi SAW banyak disambut anak-anak muda pada zaman itu. Adapun orang-orang tuanya tadi saya sampaikan sangat-sangat sedikit sekali yang mendukung dakwah Rasulullah SAW. Nah, kalau antum kenal, coba antum perhatikan nanti sebuah hadis yang mengatakan an Abdurrahman bin Auf Abu Bakar Siddiq fil jannah. 10 orang yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga. Ada Abdurrahman bin Auf, ada siapa lagi? Umar bin Khattab, ada Utsman bin Ali. Ya, itu pun juga kebanyakan daripada anak-anak muda. 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah itu adalah salah satunya adalah kebanyakan anak-anak muda. Abu Bakar Siddiq pada saat itu umurnya 37 tahun. Saya hari ini umur 40 tahun kurang lebih dan masih terbilang anak muda. Kenapa dibilang anak muda? Karena versi pemuda dan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang disebut dengan pemuda itu adalah umur 17 sampai 45 tahun. Jadi masih kehitung pemudanya walaupun tos sepuh oge. Nah gitu. Ada Abu Bakar Siddiq umur 37 tahun. Umar bin Khattab 26 tahun. Ya. Ada Utsman bin Affan pada saat itu 20 tahun. Ada Ali bin Abi Thalib 8 tahun. Jadi kawan-kawan, sampai Ali bin Abi Thalib 8 tahun itu mendapatkan hidayah subhanallah subhanahu wa ta'ala. Jadi dakwah itu tidak mengenal, jangan mengenal usia. Ketika kita bertemu dengan anak kecil sekalipun, ketika kebaikan itu disampaikan, sampaikan. Ya, sampaikan. Karena sekelas Ali bin Abi Thalib luar biasa. Ketika beliau mendapatkan tawaran dari saudaranya yaitu Rasulullah SAW terkait dengan Islam, beliau memberikan jawaban kepada Rasulullah, izinkan saya untuk berpikir dan membicarakan hal ini dengan orang tua saya. Kata Rasulullah, jangan kau bicarakan dengan ayahmu, jangan kau bicarakan dengan ayah, karena posisi saat itu memang kondisi sedang berbeda. Maka semalaman Ali bin Abi Thalib tidak bisa tidur hingga besok paginya beliau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beriman. Ali bin Abi Thalib 8 tahun, ya. Kemudian ada Talhah bin Abu Ubaidillah. Itu 11 tahun, kawan-kawan. 11 tahun. Ada Zubair bin Awam, ada Abdurrahman bin Auf 30 tahun, ada Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun, ada Sa'id bin Zaid 20 tahun, ada Abu Ubaidah bin Jarrah 27 tahun. Itu kebanyakan adalah dari kalangan anak-anak muda. Nah, jadi anak-anak muda ini ada mempunyai kesempatan yang luar biasa untuk apa? Untuk mendukung dakwah Islam. Dan ada banyak lagi yang lain. Ya, saya ingin sebutkan tadi seperti tadi saya sampaikan ada Salahuddin Al-Ayyubi. Ada yang kenal Salahuddin Al-Ayyubi? Hari ini kan kita saksikan bagaimana Baitul Maqdis dihinakan oleh orang-orang musuh-musuh Islam. Dulu, ini sedikit ya saya sampaikan. Umar bin Khattab ketika melakukan pembebasan Al-Quds yang pertama kali itu luar biasa. Umar bin Khattab itu bukan orang Palestina, Bu, Pak, Kang, Neng, ya. Umar bin Khattab itu seorang Palestina. Kemudian diambil alih lagi orang musuh-musuh Islam, kemudian kembali dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Apakah orang Palestina? Bukan. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan juga orang Palestina, tetapi orang Irak. Nah, jadi bisa jadi nanti Baitul Maqdis, kawan-kawan semua, itu bisa jadi pembebasan Baitul Maqdis akan dilakukan oleh orang Cianjur. Amin ya rabbal alamin. Takbir. Ya, kenapa? Karena orang-orang pendahulu kita yang melakukan pembebasan Baitul Maqdis itu bukan orang-orang pribumi. Bisa jadi orang-orang yang berbadan kecil, berkulit sawo matang, berhidung pesek, berambut hitam. Hidungnya pesek itu akan bisa jadi kita, saudara-saudara. Maka antum ini harusnya, kita ini sebagai pemuda harusnya membuat harus galau ketika melihat kondisi hari ini. Antum saksikan Salahuddin Al-Ayyubi
hatinya galau ketika pembebasan Al-Quds itu belum dilakukan olehnya. Ya, membuat hati Salahuddin Al-Ayyubi apa? Galau, kemudian beliau bereaksi, bekerja keras untuk mengembalikan kemuliaan Islam pada saat itu, membebaskan Baitul Maqdis saat itu, dan ternyata Allah tolong, Baitul Maqdis mampu dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian siapa lagi? Antum tahu Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad itu salah satu pembebas Andalusia. Aku nanti angin sih nanti. Ya, Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad pun juga adalah seorang penakluk atau pembebas Andalusia. Nah, tadi saya kembali dulu kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu buya, teh, kang. Asa antum tahu, Salahuddin Al-Ayyubi itu menikahnya pada umur 14 tahun. Cik di dia enon tos nikah umur 14 tahun. Iya, saya. Salahuddin Al-Ayyubi menikah pada umur 14 tahun. Bukan berarti tidak boleh menikah muda, boleh. Asal sudah benar-benar siap. Dan itu dibuktikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, umur 14 tahun. Dan mampu menaklukkan dengan kegalauannya, dengan kegelisahannya, dia bergerak, itu kan melakukan perubahan, dan akhirnya Allah berikan kesempatan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kemudian tadi Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad pun juga sama. Kegelisahan yang luar biasa ketika ingin melakukan Andalusia. Kegalauannya luar biasa ingin menaklukkan Andalusia. Sehingga kegelisahan ini dia membuat dia bergerak bersama dengan pasukan-pasukan kaum muslimin, dan Allah berikan takdirnya Andalusia mampu ditaklukkan oleh Tariq bin Ziyad. Dan itu masih muda. Kalau antum baca lagi sejarahnya, Tariq bin Ziyad itu sampai membakar perahu ketika akan menyerang. Kenapa dibakar? Lantaran untuk duduk ya perahu, marane pasti bakal balik deh ke alamur marane. Dugikan kaki itu ingin menyelamatkan kaum muslimin. Tekad yang luar biasa. Maka anak muda ini tekadnya luar biasa. Bahkan sekelas Umar bin Khattab, kawan-kawan semua, para ulama mengatakan ketika Umar bin Khattab menjawab sebagai seorang khalifah, dan pada saat itu kekhalifahan mendapatkan cobaan, mendapatkan masalah, yang dicari oleh Umar bin Khattab itu bukan orang tua. Bukan orang tua, tetapi yang dicari oleh Umar bin Khattab itu adalah anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Kenapa tidak orang tua? Karena orang tua kan biasanya lupa pengalaman. Tapi kenapa yang dicari Umar bin Khattab itu adalah anak-anak muda? Ternyata anak-anak muda itu tajam akalnya. Itu yang dicari oleh Umar bin Khattab. Nah, ini luar biasa kawan-kawan. Jadi seorang pemuda itu harusnya membuat diri kita tuh galau, gelisah melihat kondisi yang ada hari ini. Kaum muslimin papurincai, kaum muslimin satu dengan yang lainnya saling berantem, gelisah. Harusnya itu adalah kita menyatukan kaum muslimin. Ya. Yang pertama, modal utama kita itu akidah. Yang kedua ukhuwah. Akidah itu adalah fondasi, sedangkan ukhuwah itu adalah pilarnya. Lamun pilarna dirukrukan hiji demi hiji, satu demi satu, maka kaum muslimin itu akan tertimpa. Maka ukhuwah ini adalah pilarnya. Kita harus menjaga ukhuwah, ya. Nah, jadi tadi seorang pemuda itu harus senantiasa membuat diri kita tuh gelisah ketika melihat keadaan yang ada. Ketika kemungkaran, ketika kemaksiatan, ketika opini umum di tengah-tengah masyarakat, ketika mendengar kata pemuda itu identik dengan kekerasan, identik dengan geng motor, identik dengan hal-hal yang negatif, kita rubah gitu. Pokoknya tekad saya ingin membuat Cianjur lebih baik, minimal harus punya tekad. Dulu saya awal mula pulang ke Cianjur, tekad saya selain ingin membersamai orang tua saya yang sedang sakit-sakit, dan almarhum ibu saya pada saat itu masih ada, saya tekadkan pulang. Saya niatkan, saya luruskan niat saya semata-mata pulang ingin membersamai orang tua, salah satunya ibu. Dan alhamdulillah, qadarullah, ibu Allah jemput lebih dulu, gitu kan. Dan sekarang saya bersama dengan bapak saya. Dan tekad saya pada saat itu, saya tidak neko-neko, saya ingin orang Cianjur mengenal saya. Itu aja. Bukan mengenal saya menjadi orang jahat, tapi saya ingin orang Cianjur mengenal saya menjadi orang baik. Itu. Jadi ketika orang lain melihat saya, oh itu Kang Denny yang senantiasa mengajak kebaikan. Oh itu Kang Denny yang senantiasa ngajak saya untuk lebih baik. Itu aja.
Saya hanya ingin orang Cianjur mengenal saya. Bukan mengenal orang jahat, tapi mengenal orang baik. Gitu. Tekad saya itu. Maka saat itu saya bersama dengan kawan-kawan membentuk komunitas. Ketemu dengan Kang Yunus, Kang Ria, gitu kan, Kang Dede. Ada komunitas hijrah yang lainnya. Luar biasa. Dipertemukan dengan orang-orang yang hebat. Ya. Dan sampai saat ini saya masih belajar bersama dengan beliau. Ya. Jadi itu kawan-kawan. Kita harus nantiasa tadi di awal orang yang mesti dikatakan kita harus luruskan niat. Semata-mata kita hidup hari ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Anak muda itu ibadahnya kudu leuwih ti orang tua. Ya, makanya ketika kita anak muda harusnya mempunyai amalan-amalan yang melebihi daripada amalan-amalannya orang tua. Bukan dibalik. Ketika kita punya hajat, kita senantiasa meningkatkan amalan kita, tidak. Tapi ketika kita tidak punya hajat sekalipun, amalan-amalan itu harus senantiasa kita lakukan. Misalkan ketika saudara-saudara kita yang lain sedang tidur pulas, kita punya amalan-amalan bangun ketika orang lain tidur pulas, sholat malam. Aktivitas pemuda itu adalah aktivitas orang-orang yang tidak biasa pada umumnya. Antum bisa lihat para pemuda-pemuda pada zaman Rasul, di siang harinya mereka bagaikan singa yang mengaum, tetapi di malam harinya mereka menunduk, menangis, memohon ampun kepada Rabb-Nya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, nah jadi dua hal ini yang penting, harus berani, kuat, dan malam harinya dia menundukkan, menangis, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi orang pemuda itu harus punya kekuatan dan juga amalan-amalan yang luar biasa. Nah selanjutnya tadi ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Tariq bin Ziyad, ada Muhammad Al-Fatih. Anda yang kenal Muhammad Al-Fatih? Ya sudah sangat terkenal. Muhammad Al-Fatih itu di usia belasan tahun dia sudah diberikan amanah yang luar biasa. Bahkan di usia belasan tahun pun, di umur 7 tahun dia sudah menghafal Al-Quran. Bahkan sudah menguasai 5 bahasa kalau tidak salah. Muhammad Al-Fatih ini. Kita sudah punya 5 berapa bahasa kan? 1 ya, Sunda, Indonesia. Bahasa Arab kadang-kadang nanti, kadang-kadang nanti. Nah kita harusnya lebih baik gitu kan. Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, itu menunjukkan kegelisahannya. Dia gelisah, galau. Ya Allah, saya tuh pengen membuktikan janji Rasulullah yang mengatakan bahwasanya Konstantinopel itu akan ditaklukkan. Bahkan di hadis tersebut dikatakan sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Dia ingin membuktikannya kepada dunia. Hingga ingin membuktikannya itu membuat dia gelisah. Dan kegelisahannya itu dia membuat dia bergerak. Bergerak ada keinginan, kemudian dia membuktikan janji Rasulullah SAW. Itu kawan-kawan. Jadi jangan malah sebaliknya gitu kan. Misalkan anak muda hari ini tuh malas-malasan. Subuh jam 4.58, hari hudang jam 8.54. Itu salahnya. Lamun subuh jam 4.58, bangunnya harusnya jam 4.00, bukan jam 8:54. Nah ini mah pemuda itu dibalik. Subuhnya jam 4.58, hudangnya malah jam 8.54. Ya, nggak boleh. Bagaimana kita akan memikirkan umat kalau memikirkan diri sendiri saja kita tidak bisa. Ya. Dulu Salahuddin Al-Ayyubi ketika ingin melakukan pembebasan Al-Quds, ingin melakukan pembebasan Baitul Maqdis, yang beliau pertama kali lihat apa? Bagaimana besarnya sholat subuh yang ada pada saat itu. Lamun sholat subuh nagas jika sholat Jumaah, maka Baitul Maqdis akan bisa ditaklukkan oleh kita. Itu tekad Salahuddin Al-Ayyubi. Maka pada saat itu sholat subuhnya luar biasa. Teteh-teteh nih, kalau misalkan pengen mencari calon imam, tong ditinggali sholat maghribna, tapi tingali toong atau bebeja ke bapak, nah bapak anu sok aya di paling depan sholat subuh sahawae nu bujangan pak katanya. Cirian, pak ciriannya enggak. Kenapa? Karena orang yang bangun subuh, ya ini menjadi itu sebuah indikasi dia bisa disiplin dengan waktu, bisa disiplin dengan waktu. Ya, jadi Pak Arino sholat subuh tadi sahawae bapak wae cenah jeung si Aki duaan aya dak ngorana aya teu aya berarti can aya.
Lamun misalkan besoknya ada anak muda yang berada di saf paling depan sholat subuh, bebe jawabanna, "Neng, tadi mah aya budak ora. Bujangan sholat subuh teh bahkan jadi imam alus nih ngaji lagi." Cirian pasahan namina. Bisa jadi salah satu indikatornya para kaum hawa mencari calon pasangan itu di sholat subuh. Maka kudu semangat sholat subuh teh, ya. Jadi jangan sampai kesiangan. Jangan sampai malas-malasan, karena tidak ada kamusnya seorang pemuda itu malas-malasan. Tadi Allah gambarkan bahwa pemuda itu adalah kuat. Kuat naon? Kuat fisiknya, kuat ekonominya. Harus kuat pemuda itu, tidak boleh malas-malasan. Ya. Nah jadi tadi kita tuh harus disiplin dengan waktu. Seorang Salahuddin Al-Ayyubi ketika indikator dia ingin membebaskan Baitul Maqdis, dia lihat sholat subuhnya. Apabila sholat subuhnya sudah sebanyak seperti halnya sholat Jumat, maka pantas saat itu kita untuk melakukan pembebasan Baitul Maqdis. Nah sekarang kita ingin membebaskan Baitul Maqdis, sholat subuhnya sok berjemaah tara, kata rasanya balik di ka urang. Akhirnya kumaha kedekatan kita dengan Allah sudah dijalin dengan baik apa belum? Gimana kita mau mendapatkan pertolongan Allah turun kepada kita apabila kita sendiri jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi introspeksi buat kita semua kawan-kawan. Nah, kemudian kawan-kawan, tadi ada Salahuddin Al-Ayyubi, ada Tariq bin Ziyad, ada Muhammad Al-Fatih, ada Saifuddin Qutuz. Siapa Saifuddin Qutuz? Dia adalah salah seorang penakut pasukan Mongol dari perang Ain Jalut, ya. Nah, jadi ini menjadi pelajaran kawan-kawan buat kita semua, bahwasanya seorang pemuda itu harus berbeda dengan orang tua. Jangan sampai kalau di kampung saya itu mungkin gak jauh beda dengan kampungnya Kang Riang, ada karena tetanggaan. Salat subuh teh nu nakal eta, nu nakal bedug eta, nu azan eta, nu qomat eta, nu jadi imam eta. Eta mah di lembur anak. Ya, saha eta teh? Ya eta aki-aki kadang-kadang ya malu kita tuh harusnya. Kadang-kadang kakek-kakek lebih semangat datang ke masjid. Makanya hari ini ketika hari ini saya mengadakan kajian bulanan, harusnya kita dukung, harusnya kita sokong sebagai anak muda. Kenapa? Bisa jadi ini awal mula daripada kebangkitan Muslim Cianjur, bisa jadi. Kenapa? Karena salah satu indikator sebuah kebangkitan seorang muslim itu dilihat dari majlis-majlis ilmunya. Apabila majlis ilmu sudah banyak didatangi oleh orang-orang muda, maka bisa jadi pada saat itu awal mula kebangkitan di negeri tersebut diawali di majlis itu. Namun ayeuna majlis-majlis ilmu bahkan dijauhi oleh anak-anak muda, itu bahkan terbalik. Tidak akan muncul kebangkitan Islam itu. Antara karena sudah dijauhi oleh anak-anak muda. Kenapa? Karena orang-orang yang berbuat batwa sekalipun, kawan-kawan, itu senantiasa menyasar anak-anak muda. Antum bisa lihat orang-orang yang senantiasa melakukan kebatilan. Yang disasarnya siapa? Anak-anak muda. Ada band Korea yang disasarnya siapa? Anak muda. Ada band luar negeri, saya juga nggak tahu siapa. Yang disasarnya anak muda. Bahkan anak muda ini dijadikan tujuan paling utama oleh orang-orang yang senantiasa memusuhi Islam. Maka saya, antum semua, kita harus mengeluarkan ekstra tenaga yang sebaik-baiknya, yang terbaik untuk apa? Menyelamatkan generasi muda kita. Harus menyelamatkan pikiran kita harus ditunda dulu tuh yang pengen istirahat. Kita harus putar otak bagaimana caranya anak-anak muda hari ini tuh mau terikat dengan Islam, mau mencintai Islam. Lantaran sekarang tidak sedikit anak-anak muda yang tidak mengenal agamanya sendiri. Betul? Tidak sedikit anak-anak muda hari ini tidak mengenal Islam, ngakuna Islam, tapi ketika di aktitah azan teu apaleun azan teh kumaha. Ketika di titah salat, qomat heula teu apaleun cara qomat kemudian kumaha. Miris kita hari ini. Ketika hari ini anak-anak muda disuruh salat ke masjid, dia lebih senang main ke game online. Makanya di masjid ini harusnya lebih ramah dengan lingkungan anak-anak muda. Kalau perlu aya kencasan sebanyak-banyaknya di dia, colokan sing seueur. Karena biasa nama colokan listrik seueur teh dakal datangan ke anak-anak muda ngiri ngecas. Pertama ngiring ngecas.
Sugan kaditu nama ngilu sholat, ngilu kajian. Sok, jangan semata-mata kita itu kaku tidak mau merangkul anak muda. Apabila ada teman-teman misalkan yang tadinya parkirnya di depan sana, misalkan di depan hipermat, pakai motor banyak, minimal pindahkan heula parkiran ka dieu. Ayeuna mah nongkrong amang tong di dieu. Komo di dieu cenah mang bisi aya satpol PP dan sok nongkrong orang hareupeun masjid. Pindahkan heula tah tongkrongan ka hareupeun masjid. Ya. Minimal minahkeun tongkrongan atuh. Geus dipindahkeun tongkrongan ka deui aja, mah azan. Salat heula yuk, salat heula. Komodi di jero masjidna aya casan loba, gitu kan. Biasa ngiring ngecas. Margi upami ngecas di warung mah sajamna 2.000. Minimal seperti itu. Kita harus putar otak bagaimana caranya merangkul anak-anak muda untuk mencintai majelis ilmu, untuk mencintai Islam. Tunda pikiran kita itu untuk berislah sejenak. Tunda pikiran kita untuk berleha-leha. Tunda pikiran kita itu untuk malas-malasan. Kenapa kita harus ekstra mengeluarkan tenaga kita, pikiran kita, bahkan biaya kita, dana kita untuk apa? Untuk mengembalikan fitrah dari anak muda, yaitu apa? Mengembalikan anak muda kepada fitrahnya yang sesuai, yaitu kuat. Tonggaknya sebuah peradaban itu ada di anak muda. Nah, akhirnya jadi tugas kita, bukan tugas saya saja, tapi tugas kita semua untuk mengembalikan peran anak muda kembali kepada peran yang sesungguhnya. Ya, ingat, ulah baperan ningali status tatanggana meuli imah atau napi meser kredit motor. Alhamdulillah sekarang mah motor NMAX teh sudah warna merah. Kemarin mah bukan NMAX tapi Suprapit. Alhamdulillah, padahal apa ada menang kredit gitu kan. Teu kudu baper. Justru harusnya kita tuh semakin kuat ketika kita melihat perjalanan sirah Rasul gitu kan. Anak muda ada seorang Mus'ab bin Umair, antum kenal Mus'ab bin Umair, seorang anak muda yang Rasulullah kirimkan menjadi duta pertamanya ke kota Madinah, dan beliau mampu menjelaskan Islam dengan luar biasa di kota Madinah. Dan hingga akhirnya apa, kota Madinah pada saat itu kota Taif itu kebanyakan masuk Islam berkat Mus'ab bin Umair. Ya, kita harus mempunyai peran. Antum misalkan mau menjadi peran seperti siapa? Mau menjadi peran Mus'ab bin Umair, mau menjadi peran Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq yang luar biasa sedekahnya misalkan. Mau menjadi Umar bin Khattab, atau mau jadi seperti apa? Antum harus ambil peran. Misalkan pernah suatu hari Umar bin Khattab mengatakan di dalam hatinya, saya akan mengalahkan Abu Bakar Siddiq dalam hal sedekah besok hari. Besok harinya pada saat itu Rasulullah akan melakukan perang, datang kepada Rasulullah Umar bin Khattab. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, wahai Umar bin Khattab, apa yang akan kau berikan untuk jalan Islam ini? Kata Umar bin Khattab dengan percaya dirinya mengatakan, saya akan menyedekahkan setengah harta saya untuk Allah dan Rasulnya. Masya Allah, gitu kan? Kata Rasulullah langsung berdoa kepada Allah untuk memberikan keberkahan kepada hartanya. Tapi ketika ditanya Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq, wahai Abu Bakar, apa yang engkau berikan untuk jalan Allah dan Rasulnya ini? Kata Abu Bakar, saya menyerahkan seluruh harta saya untuk Allah dan Rasul, asalkan Allah ridho kepada saya. Bayangkan. Kemudian Rasulullah saat itu berdoa, Allah ridho kepada Abu Bakar. Jadi Umar pada saat itu langsung bergumam itu, saya tidak pernah bisa mengalahkan kebaikan daripada Abu Bakar. Gitu. Umar menyedekahkan sebagai setengah hartanya, didoakan keberkahan oleh Rasulullah, sedangkan Abu Bakar Siddiq menyedekahkan seluruh hartanya, didoakan ridho Allah oleh Rasulullah. Jadi luhur berkah, luhur ridho, ya. Ku Allah mah tesdipika ridho mah orang balai jadi jelema beunghar, balai jadi jelema bageul, itu mah Allah tas ridho, gitu ya. Jadi kata Umar pada saat itu, saya tidak pernah bisa mampu mengalahkan Abu Bakar. Jadi kita boleh berlomba-lomba dalam kebaikan. Anda ambil peran. Mau seperti siapa? Ahwatnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, atau mau menjadi Ummul Mukminin Siti Khadijah? Kita harus punya peran. Kita harus punya peran sebagai apa? Kenapa kita harus punya peran?
Karena kalau kita tidak punya sosok pencontoh, kita tidak akan mampu berjalan. Contoh saya mengidolakan seorang Umar bin Khattab, gitu kan. Maka saya lihat perjalanan hidup Umar bin Khattab itu tidak tahu jauh berbeda dengan saya. Saya ikuti perjalanan hidupnya. Gitu kan. Saya coba terapkan, walaupun bukan berarti sahabat-sahabat yang lain tidak bukan idola saya, bukan. Tetapi saya lebih idola ke Umar bin Khattab karena ada hal yang luar biasa buat saya gitu. Nah, antum pun juga sama, harus punya idola yang membuat antum berubah. Jadi jangan pernah merasa diri kita tuh malas, tidak ada potensi, karena setiap orang itu mempunyai potensi yang luar biasa. Ya. Nah, jadi gitu kawan-kawan. Nah, jadi mari kita cek. Sekarang kita cek. Tadi kita bicara terkait dengan sejarah. Ada diawali dengan Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, kemudian ada Ashabul Kahfi, ada 10 orang sahabat Rasul yang dijamin surga, ada para perawi-perawi hadis yang masih muda, ada para penakluk-penakluk pembebasan negeri, Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, Saifuddin Qutuz dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat. Mari kita lihat satu persatu apa yang membuat mereka itu mempunyai karakter luar biasa. Nah, ini waktunya untuk menulis. Ya, yang pertama, 10 karakter para pemuda yang tadi digambarkan itu, yang pertama adalah dia mempunyai akidah yang lurus. Salimul akidah. Dia harus mempunyai akidah yang lurus, akidah yang kuat. Sekelas Nabi Ibrahim, kalau akidahnya tidak kuat, ketika ada ancaman dibakar mungkin akan mundur. Itu kan. Sekelas Mus'ab bin Umair, ketika ibunya sakit, kemudian dia menyetop uang jajan untuk Mus'ab bin Umar, dan bahkan tidak diakui anak oleh ibunya saat itu Mus'ab bin Umar. Kalau tidak mempunyai akidah yang luar biasa, yang kuat, itu tidak akan pernah bisa lulus ujian. Ya, jadi kenapa anak-anak muda pada saat dulu itu luar biasa? Yang pertama adalah akidahnya kuat, lurus. Ya, jadi kalau misalkan kita hari ini belum mempunyai seperti tadi, ya kita bisa perdalam akidah kita, membaca Al-Quran, berzikir. Kita harus senantiasa mencas keimanan kita. Ya, sekelas Imam Syafi'i, ketika dia ingin mengecas keimanannya, dia senantiasa bersilaturahmi kepada gurunya. Ya, kepada gurunya. Tong borok keimanan handphone wae ge nu alus kudu dicas. Ya, setiap hari harus dicas handphone itu. Ketika drop baterainya kemudian dicas. Apalagi sekarang handphone yang bagus itu cukup 1 jam ngecas sudah full. Nah, begitu pula keimanan kita. Kita itu harus mengecas keimanan kita. Ngecasnya ke saha? Ngecasnya kepada orang-orang soleh. Silaturahmi dengan guru-guru, silaturahmi dengan orang tua, minta doanya, silaturahmi dengan kawan-kawan yang soleh, yang soleha, gitu kan. Silaturahmi dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, silaturahmi dengan anak-anak yatim, minta doanya, gitu kan. Silaturahmi dengan siapa lagi? Dengan tetangga. Seharusnya ketika kita hijrah itu mempunyai akidah yang kuat itu, kita semakin lebih baik, bukan merasa diri lebih baik. Ya, ketika kita sudah hijrah, harusnya kita mempunyai akidah yang kuat dan merasa diri itu bukan menjadi, harusnya merasa diri kita itu menjadi orang yang senantiasa lebih baik, memberikan kebaikan kepada sesama, bukan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu salah. Ya, kalau ketika kita sudah hijrah merasa diri kita lebih baik daripada orang lain dan orang lain lebih buruk daripada kita, berarti ada yang salah dengan hijrahnya. Seharusnya ketika kita hijrah, yang tadinya tidak akrab dengan tetangga menjadi akrab dengan tetangga. Ya, ketika lihat tetangga belum nyapu, kita sapukan. Jadi ketika tetangga lihat kita tuh senantiasa bersih gitu ya, lingkungan kan. Ketika biasanya lihat tetangga itu cemberut, hari ini kita tersenyum. Ya, jadi hijrah kudu lebih baik. Yang tadi menjadi karakter utama seorang pemuda muslim itu, yang pertama akidah yang lurus, akidah yang kuat. Nah, awali dengan hijrah. Ya, kalau antum hari ini belum hijrah, waktunya untuk hijrah. Berapa bulan yang lalu Allah sudah tampak kita semua dengan datangnya bulan Ramadan.
bulan penuh kemuliaan. Yang tadinya bulan Ramadan itu kita rajin ke masjid, harusnya hari ini kita aplikasikan rajin ke masjid. Yang tadinya belum tawadu, setelah Ramadan kemarin kita harusnya semakin tawadu. Yang tadinya belum penyabar harusnya semakin penyabar. Harus yang tadinya tidak bisa bangun malam, harusnya setelah Ramadan kemarin kita rajin bangun malam untuk tahajud. Yang tadinya sebelum Ramadan kita itu malas bersedekah, harusnya ketika datang bulan Ramadan kita harus semakin banyak bersedekah. Harusnya Ramadan itu membuat kita lebih baik. Kenapa? Karena Ramadan ini tidak membuat diri kita lebih baik, karena kita salah memaknai Ramadan. Ramadan diidentikan sebagai mau bulan sehari tahun lah gitunya. Datang sinetron Islami, datang nasidnya Islami. Ketika datang bulan Syawal sudah tidak Islami lagi. Salah. Makanya kita harusnya tekadkan mulai dari hari ini. Setelah pengajian ini saya besok harus lebih baik lagi. Yang saya hari ini belum menutup aurat secara totalitas, kita tutup aurat secara totalitas. Yang besok kemarin saya belum datang ke majelis ilmu mengajak teman-temannya, saya akan datang sebanyak-banyaknya para pemuda, tetangga semuanya untuk datang ke majelis ilmu dan mencintai Islam. Kita harus punya targetan. Kita harus punya target. Dan target itu kita yang punya. Bila perlu kita buat proposal kepada Allah, ya Allah, tolong dakwah saya di Cianjur ini semakin hari semakin lebih baik. Rangkul orang-orang kuat yang mampu menopang dakwah Islam ini, ya Allah. Misalkan di sini siapa yang orang kuat? Rasulullah itu pernah berdoa, ya Allah, selamatkanlah salah satu Umar menjadi bagian daripada dakwah ini. Maka Allah selamatkan pada satu Umar bin Khattab. Antum pun juga bisa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang senantiasa ikhlas kuat dalam menopang dakwah ini dan jadikanlah saya bagian di dalamnya, ya Allah. Gitu. Kita harus punya target. Kalau tidak punya target, kita tidak akan bisa mampu bergerak. Singkirkan dulu tuh yang ingin rasanya malas-malesan. Singkirkan dulu yang ingin berleha-leha. Kita harus semangat. Harus semangat, harus memutar otak sekuat tenaga, harus sekuat pikiran kita, harus memaksimalkan ikhtiar kita untuk mengembalikan peran pemuda tadi. Ya, karena apa? Orang-orang batil pun juga mereka bekerja keras untuk melalaikan anak-anak muda kita hari ini. Oke, yang selanjutnya beribadah dengan benar. Yang kedua ya, memiliki akidah yang lurus. Yang keduanya beribadah dengan benar. Jadi kalau misalkan berakidah dan yang lurus tapi tidak bisa beribadah dengan benar, itu akan salah kaprah. Dan yang ketiganya, karena tadi sudah ada pemberitahuan, seberapa menit Kang Yunus? 10 ya. Nah, yang ketiganya memiliki akhlak yang kokoh. Memiliki akhlak yang kokoh. Jadi kita itu harus menunjukkan akhlak yang luar biasa ketika berislam. Antum kenal Habib Nurmagomedov, kenal? Kang Rian mah kenal ya? Kenal di mana? Nah, Habib Nurmagomedov ini berkata, saya bukan ustaz, saya bukan ulama. Tapi kata Habib dikatakan, kebanyakan orang-orang yang mengenal Islam itu dari tingkah laku dia, dari akhlak dia. Kita bisa lihat bagaimana akhlaknya beliau. Ketika mau minum, beliau dulu. Ketika masuk timbangan senantiasa menutupi aurat, gitu kan. Tidak mau berfoto dengan lawan jenis, gitu kan. Senantiasa terikat dengan hukum syara. Ya, senantiasa terikat, menampakkan akhlak yang luar biasa. Bisa minimal ketika kita tidak bisa berdakwah dengan lisan kita, kita bisa berdakwah dengan akhlak kita. Ya tadi kita harusnya semakin baik, gitu kan, ketemu dengan kawan senyum, tong cemberut lagi. Ketika ketemu dengan tetangga senyum, disapa dan sebagainya. Harus menjadi lebih baik. Yang selanjutnya, seorang pemuda itu harus mempunyai karakter yang berwawasan luas. Jadi karakter pemuda itu kudu pintar, kudu cerdas. Ya, kudu pintar, kudu cerdas. Antum bisa sekarang ada pertanyaan misalkan gini, Ustaz, Akang, kumaha caranya saya mengejar ketertinggalan saya daripada para pemuda-pemuda yang lain? Antum bisa fokus kepada ilmu-ilmu yang misalkan tidak pernah dipelajari sebelumnya. Contoh misalkan ilmu teknologi, ya, itu kan padu kifayah. Di pesantren mungkin hanya memahami masalah ilmu-ilmu yang tadi dikatakan oleh Ustaz Faiz.
Tapi kita hari ini bisa jadi ketinggalan gitu kan. Ketika teknologi kita itu lebih rendah, maka antum bisa mempelajari ilmu-ilmu teknologi. Terus kembangkan untuk kebangkitan Islam, untuk kembangkan untuk kaum muslimin. Itu bisa. Ya. Itu kita harus mempunyai wawasan yang luas. Saya punya seorang seorang ustadz luar biasa. Dia seorang profesor, doktor, juga gitu kan. Bahkan dia soleh juga, seorang ustadz juga. Kalau ada yang kenal mungkin ada yang namanya Profesor Dr. Ing Fahmi Amhar. Dia seorang dokter muda, tapi masih muda tapi luar biasa. Ada lagi seorang dokter siapa itu saya lupa. Gamal, Ustadz Gamal. Kenal nggak ya? Itu sama. Jadi harus mempunyai wawasan yang luas. Kemudian harus memiliki jasmani yang kuat. Seorang pemuda itu tidak boleh lemah. Seorang pemuda itu tidak boleh lemes. Apalagi malas-malasan. Ya, seorang pemuda itu harus mempunyai fisik yang kuat, jasmani yang kuat. Qawiyul jism. Yang keenam, seorang karakter pemuda itu harus berjuang melawan hawa nafsunya. Ya, jadi kalau misalkan hari ini kita paham, seorang anak muda itu digoda dengan hal-hal yang memang luar biasa. Ya, bahkan anak muda ketika hari ini ketika yang lucunya anak muda, orang tua hari ini pun juga ketika lihat anak mudanya nggak pacaran malah risih. Neng hari neng nama kita bobogohan mulai mau bobogohan, sok atuh neng kada bobogohan. Lucu hari enak, hari ibu, hari giliran batul maksiat kudu hayang kepilun maksiat katanya. Tapi giliran ketika anak-anaknya pengajian malah dicurigai, neng hati-hati asup pengajian eta. Malah dicurigai. Gitu kan. Harusnya didukung gitu kan dengan lebih baik. Mudah-mudahan sing soleh gitu kan. Sing solehah neng gitu kan sing bagel gitu. Kita harus mampu melawan hawa nafsu, berjuang melawan hawa nafsu. Yang tadinya ada nafsu pacaran, tinggalkan pacarannya. Kenapa? Pacaran itu ibarat memilih buah mangga. Ketika antum mau beli buah mangga ke toko buah, Kang, ini mangga sabaraan 10.000, ditinggalian cepungan. Oh iya mana genjur Kang? Tinggali di lain. Kan biasa dibuka atau dicobian. Tah pacaran teh model gitu, motak tong bobogohan. Gitunya. Tinggalkan pacaran karena itu akan mendekatkan diri kepada perzinahan, ya. Nah, jadi seorang karakter itu, pemuda itu harus mampu berjuang melawan hawa nafsu. Bisa berjuang melawan hawa nafsu dengan apa? Dengan puasa sunnah. Ya, puasa sunnah. Saya qadarullah beberapa pekan kemarin membiasakan puasa sunnah saum Daud gitu kan. Tapi qadarullah di pertengahan jalan tengah sakit dan saat ini pun juga sebenarnya masih dalam pemulihan. Mungkin besok kita lanjutkan untuk saum sunnah gitu kan. Nah, itu bisa salah satunya dengan menjalankan saum sunnah, berzikir, baca Quran dan banyak sekali yang lainnya. Ya, untuk berjuang melawan hawa nafsu tadi. Yang ketujuh, disiplin menggunakan waktu. Seorang pemuda harus disiplin. Tadi saya katakan jadwal subuh itu jam 4.58 tong sampaikan ke bangun udang jam 8:54. Jadi kudu disiplin waktu. Seorang pemuda harus disiplin dengan waktu. Yang 8, teratur dalam semua urusan. Seorang pemuda itu harus teratur dalam suatu urusan. Orang kudu disiplin waktu, orang kudu bisa ngatur waktu. Kudu bisa ngatur waktu. Maka ketika kemarin saya dapat undangan dari Ustadz Yunus, Kang, biasa ke Ahad ketiga kalau nggak salah tuh ada kajian di sini. Nanti saya coba lihat, soalnya saya khawatirnya ada pertemuan dengan anak-anak komunitas itu kan. Ternyata tidak ada, alhamdulillah bisa. Kita harus bisa mengatur waktu. Jangan sampai mengagendakan dua agenda di waktu yang sama. Berarti kita belum bisa mengaturnya. Ya. Kecuali kalau kita bisa mengaturnya. Nah, kita harus bisa mengatur teratur dalam semua urusan. Yang 9, memiliki usaha kemampuan sendiri. Nah, maka seorang muslim itu kudu memiliki usaha, mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Ya. Jadi jangan harus mandiri seorang muslim itu. Seorang pemuda itu harus mandiri, mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Entong digagandang wae ke kakolot. Ya. Jadi anak muda itu jangan ingin minta digendong terus sama orang tua. Pengen motor mah gandong, minta kakolot.
Pengen sepeda mah gadong di kakolot gitu kan. Entah. Seorang anak muda itu harus mampu berdiri di atas kakinya sendiri, ya. Dulu saya waktu SMP itu sampai saya jualan jadi pedagang kaki lima SMP, SMA. Kenapa saya kuliah tadi nggak tamat? Ya karena saya fokus itu membiayai anak-anak, membiayai adik-adik saya dan juga orang tua saya pada saat itu. Tapi qadarullah malah keenakan jadi untuk kuliah, nggak apa-apa. Nah kemudian tadi ya harus memiliki usaha atau kemampuan sendiri. Kenapa ada seorang ulama, seorang ustadz mengatakan seorang muslim itu kudu memenuhi 3 syarat. Kahiji hade gogok, kedua hade tagog, katilu hade katilu hade bedegog cenanya. Nah jadi satu hade gogok harus pintar ngomong. Hade gogok cek ustad di gitu. Kudu hade gogok, kudu pintar ngomong, kudu bisa menyederhanakan kata-kata, menyampaikan sesuatu. Yang tadinya orang tuh pusing melihat Islam, pusing mempelajari Islam, tapi sama dia sederhanakan. Nah, kudu hade tagog, kalau hade tagog kita harus punya posisi. Kudu punya posisi nu kuat gitu nya. Supaya apa? Supaya mampu menyokong kita di dalamnya. Yang ketiganya harus kudu hade gogok, hade tagog, hade badegog. Itu harus punya harta yang kuat. Harus punya harta yang harus kaya. Seorang muslim itu kudu kaya, kudu beunghal. Ya. Antum bisa lihat bagaimana sedekahnya Abdurrahman bin Auf itu sangat luar biasa karena kekayaan. Ya. Nah, itu. Kemudian kawan-kawan saya singkat saja karena waktunya sudah selesai, mau habis. Yang ke-10 ada seorang pemuda itu harus mempunyai karakter bermanfaat bagi orang lain. Itu yang paling utama. Harus mempunyai karakter bermanfaat bagi orang lain. Kalau misalkan hari ini ada orang yang men-like, men-subscribe atau men-share postingan-postingan Islami hanya karena ingin kontennya laku dan mendapatkan uang yang luar biasa banyaknya, tapi ketika saat itu pemuda dalam pikirannya kan urusan uang nomor sekian, penting mas saya bisa bermanfaat buat orang banyak. Itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Jadi kita itu harus bermanfaat buat orang sekitar. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya, lamun orang capek pasti jadi capek. Kalau kita menanamkan kebaikan pasti akan kebaikan pula yang akan kita panen. Maka ketika kita memuluskan atau memudahkan urusan orang lain, maka Allah akan mudahkan urusan kita. Yakin. Lamun orang memudahkan urusan batur, pasti Allah akan memudahkan urusan kita. Maka satu-satunya cara memudahkan urusan itu adalah bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk sesama. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan semua, mari kita berlelah-lelah karena mereka yang orang-orang batil pun berani berlelah-lelah. Mari kita keluarkan harta untuk mendidik para pemuda kita, karena yang batil pun mereka mengeluarkan semua hartanya untuk merusak generasi muda kita. Kita harus berani melakukan itu kawan-kawan. Jika kita penat, lelah, capek, itu mungkin biasa. Musuh-musuh Allah pun juga merasakan hal yang sama. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa la tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarzuna minallah ma la yarzun wa kana Allahu aliman hakim. Allah berfirman, dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan sebagaimana kamu rasakan. Sedang kamu masih mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha mengetahui dan juga Maha bijaksana. Oleh karena itu, saya sampaikan yang terakhir kalinya, mari kita kuatkan tekad kita, maksimalkan ikhtiar, optimalkan doa. Ingat pesan saya, maksimalkan ikhtiar, optimalkan doa. Maksimalkan ikhtiar, optimalkan doa. Maksimal ikhtiar, namun doa atau optimal tidak akan bisa selesai. Optimal ikhtiar, optimal doa, namun maksimal di doa, maksimal ikhtiar tidak dilakukan, maka tidak akan bisa terrealisasi. Maka harus dua prinsip ini, maksimalkan ikhtiar, optimalkan doa.
Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Saya mohon dimaafkan lahir dan batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan datangnya dari pribadi ana yang gaib. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.